Halo guys, perkenalkan nama saya Nagwa Ika Wardani, NPM 2441116 dari kelas MNJ 24C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anti kekerasan seksual. Nah guys, di sini saya akan menampilkan cuplikan video berita tentang kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, terutama di lingkungan kampus. Kasus kekerasan seksual, maraknya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual di kampus. Sedikitnya kekerasan seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. Ibarat fenomena gunung es, jumlah yang tercatat, yang belum tercatat, diduga jauh lebih banyak. Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, dari video tadi menunjukkan bahwa banyak kekerasan seksual terjadi di kampus. Kekerasan seksual terjadi di kampus bukanlah hal yang jarang terjadi. Banyak mahasiswi atau mahasiswa mengalami kekerasan seksual di kampus, tapi mereka memilih untuk bungkam karena mereka merasa bingung untuk melapor kemana. Dan hal ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang kurang paham tentang kekerasan seksual dan kurangnya informasi dari kampus atau bahkan kurangnya edukasi untuk mereka. Nah, tema presentasi kita kali ini yaitu anti kekerasan seksual yang berjudul tentang kurangnya pemahaman pada korban kekerasan seksual. Nah, kita lanjut ke topik pembahasan atau materi kita ya guys. Yang pertama ada kekerasan seksual yang terus bertambah setiap tahun. Ya, kekerasan seksual terus bertambah setiap tahun karena mereka memilih bungkam dan tidak melaporkan ke pihak berwajib karena mereka menganggap itu adalah hal yang wajar, atau mungkin mereka merasa takut untuk melaporkan hal tersebut sehingga kasus kekerasan seksual tiap tahunnya meningkat. Yang kedua, korban enggan melapor. Korban enggan melapor kemungkinan ada beberapa pemicu ya. Yang pertama mungkin mereka merasa takut jika kita melapor atau kita mengadu ke pihak yang berwenang tentang hal ini, mungkin mereka mendapat ancaman dari luar atau mungkin ancaman dari si pelaku atau enggan melapor kemana atau mereka tidak tahu mereka harus lapor kemana, makanya mereka memilih untuk diam atau memilih untuk bungkam. Kurangnya pemahaman. Nah, di sini edukasi itu penting bagi mahasiswa karena agar mereka tuh paham apa itu kekerasan seksual dan bagaimana wujud kekerasan seksual tersebut. Jadi mereka tidak salah artikan kalau mereka mengalami kekerasan seksual tersebut, mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasi dan mereka harus melaporkan kejadian tersebut kemana. Ketimpangan antara mahasiswa dan dosen. Nah, di sini peran dosen sangat penting ya teman-teman bagi kita karena dosen itu bagaikan rumah kedua untuk mahasiswa karena mungkin ketika kita ada masalah kita bisa melapor ke dosen. Jika kita tidak dekat atau kita memilih untuk menjauh dari dosen karena kita beranggapan dosen itu galak, jadi kita memilih untuk menjauh. Nah, itu tidak benar ya teman-teman. Justru dosen itu akan banyak membantu kita ketika kita mengalami kesusahan di kampus karena dosen itu bisa membimbing kita. Dan mungkin ada beberapa mahasiswa yang menganggap kalau melapor ke dosen itu mungkin akan mempengaruhi nilai mereka karena mungkin mereka menganggap itu hal yang tidak benar yang terjadi di kampus. Jadi mereka merasa takut jika melaporkan hal tersebut kepada dosen. Nah, mungkin ya dari yang tadi itu
mungkin kita merasa bingung. Jadi kita lanjut ke faktor penyebab kurangnya edukasi atau pemahaman tentang kekerasan seksual. Yang pertama, kurangnya edukasi dan sosialisasi. Nah, di sini penting ya bagi kita untuk mungkin kampus melakukan edukasi setiap beberapa bulan sekali atau beberapa minggu sekali ya tentang kekerasan seksual, agar para mahasiswa itu paham apa itu kekerasan seksual, dan mungkin mahasiswa bisa, jika mahasiswa mengalami kejadian tersebut, mereka tuh sudah paham gitu harus melapor kemana, dan mereka tuh memiliki wadah untuk gini loh, kalau kita mengalami kekerasan seksual itu nanti mereka tuh nggak bakal bingung lagi akan melapor kemana tentang kekerasan seksual itu, karena mereka tuh sudah memiliki wadah. Jadi mereka sudah tahu arah tujuannya ketika kita mengalami hal tersebut. Dan ada stereotip dan norma sosial. Pandangan ini mungkin pandangan masyarakat terhadap korban ya. Di sini mungkin ada beberapa kasus tentang kekerasan seksual, yaitu mungkin menyalahkan korban yang beranggapan mungkin itu terlalu seksi sih, atau pakaian terlalu mencolok gitu. Dan itu akan membuat komentar-komentar dari masyarakat dan menyalahkan korban, padahal korban tidak salah apa-apa, dan pelakulah yang tidak bisa mengontrol atau menahan nafsunya. Dan ada budaya patriarki. Budaya patriarki sendiri kebanyakan laki-laki ya teman-teman, mereka menganggap laki-laki itu paling benar. Dan ini juga bagian dari budaya luar, karena budaya luar mungkin ada beberapa budaya yang mempengaruhi kita, kayak beranggapan tentang kekerasan seksual seperti di luar negeri itu sudah wajar tentang kekerasan seksual, tentang seks gitu ya. Itu mungkin kayak ya udah biasa aja gitu. Jadi itu adalah contoh pengaruh buruk dari budaya luar. Dan mungkin kalau di Indonesia menganggapnya itu udah hal yang wajar, kita juga udah dewasa gitu. Padahal itu salah ya teman-teman, karena seharusnya kita tuh bisa menyaring budaya yang masuk ke Indonesia itu mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Lanjut dari pembahasan yang tadi, mungkin mahasiswa memerlukan solusi dan rekomendasi tentang hal ini. Yang pertama, penyediaan layanan konseling, yaitu kita seperti yang saya bilang tadi di awal, mahasiswa itu perlu wadah. Jadi mereka tuh sudah tahu jika kita mengalami kekerasan seksual atau kita merasakan hal tersebut, kita tuh nggak bingung lagi mau lapor kemana. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual dan mereka tuh malu untuk bertanya, saya mengalami kekerasan seksual nih, tapi saya malu mau tanya ke teman-teman atau ke dosen karena saya sendiri sudah mengalami kekerasan seksual tersebut, jadi saya merasa malu. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang mengalami hal tersebut, makanya memilih untuk diam. Nah, jika kita menyediakan layanan konseling, kita tuh bisa tahu, oh kalau ini terjadi kepada saya berarti saya harus kesini nih, karena sudah ada layanannya, karena sudah ada wadahnya gitu untuk kita mencurahkan apa yang telah terjadi kepada diri kita gitu. Dan peningkatan akses informasi, tidak jauh-jauh dari yang awal tadi ya teman-teman, informasi tentang kekerasan seksual itu sangat penting. Jadi kita tuh harus memperbanyak relasi atau memperbanyak kenalan gitu. Jadi kita kalau semisal mengalami hal tersebut, kita tuh sudah tahu mau lapor kemana, karena itu tuh sangat penting ya teman-teman. Jangan sampai kita sudah kuliah atau sudah dibiayai orang tua, tapi kita tuh malah teledor gitu, tidak paham apa itu kekerasan seksual dan menganggapnya itu hal yang wajar, karena kita tuh kurang informasi atau edukasi. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Kita itu harusnya rutin mengadakan seminar, workshop, atau diskusi terbuka tentang kekerasan seksual secara berkala.
memasukkan materi tentang kekerasan seksual dan kurikulum pendidikan yang memicu pada mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu banyak kekerasan seksual yang terjadi di kampus, dan bahkan pelaku bisa lolos dari hal tersebut karena banyak korban yang memilih untuk diam. Jadi please guys, kita tuh harus melapor ketika kita mengalami kekerasan seksual gitu. Dan ini nih sangat penting ya bagi kita, harus menyediakan layanan konseling tentang kekerasan seksual ini agar para korban tidak merasa bingung harus melapor kemana. Jadi mereka tuh sudah memiliki wadah untuk melindungi diri gitu. Kita tuh harus kemana jika sudah terjadi hal tersebut kepada kita tuh. Sebagai terutama mahasiswi itu harus pintar-pintar ya guys menjaga diri kita sendiri, karena apa-apa itu yang bakal dirugiin tuh cewek, karena cowok itu nggak bakal ngerasain hal pahit, karena omong-omongan yang jelek itu bakal terjadi, yang bakal dapetin itu cewek bukan cowok. Jadi please guys, kita tuh harus menjaga diri kita. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.